Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku siswa kelas 8 MTS Minat, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kalian masih mempelajari bab 2, kelanjutan materi minggu lalu, yakni raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Gaya hidup yang jauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaya hidup merupakan salah satu ukuran seseorang itu termasuk mengikuti golongan orang yang taat aturan atau malah sebaliknya. Orang yang taat aturan seperti apa? Ia tawadhu, rendah hati, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Akan tetapi sebaliknya, orang yang tidak taat aturan Allah biasanya ia akan menunjukkan keangkuhannya, kesombongannya, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, gaya hidup materialistis, hedonis, konsumtif ini adalah gaya hidup yang jauh dari aturan Allah. Orang semacam ini tidak lagi peduli kepada sesamanya, apalagi kepada Tuhannya. Nah, dalam bab ini kalian akan mempelajari bagaimana seharusnya orang beriman itu menjalani kehidupan agar dapat menyeimbangkan kehidupan di dunia maupun di akhirat, sehingga tidak menganut atau mengikuti gaya hidup yang materialistis, hedonis, dan konsumtif. Pembahasan yang pertama yaitu materialistis. Apa itu materialistis? Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Biasanya mereka ini hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, bahkan kedudukan. Yang tadi materialistis, sekarang materialisme. Apa itu materialisme? Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi, dan paling utama orang-orang materialistis ini tidak mempedulikan halal ataupun haram. Akibat dari gaya hidup materialistis, banyak orang yang rela menjadi pengemis, pencuri, penipu, perampok, dan perilaku kriminal lainnya. Ketika materi itu tidak bisa didapatkan dengan mudah, segala cara apapun akan dilakukan, entah itu halal ataupun haram. Itu akan dilakukan karena saking cintanya terhadap materi. Kita boleh saja menyukai uang, kekayaan, tapi jangan terlalu materialistik atau terlalu senang. Kenapa? Karena ingat, sebagian dari harta kita adalah milik orang lain, seperti halnya sedekah. Kalau kita menyimpan semuanya dan dimiliki sendiri, berarti kita termasuk orang yang materialistis. Apakah kalian termasuk orang-orang materialistis? Orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistik karena mereka tahu bahwa Allah sudah melarang keras, bahkan mengancam pada pelakunya memasuki neraka hutamah. Dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1-9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dan yang kedua, hedonis. Hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan sebagai tujuan utamanya. Hedonisme diartikan sebuah cara pandang yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangannya sebanyak mungkin. Nah, gaya hidup hedon ini dapat menimbulkan gaya hidup yang konsumtif. Kesenangan-kesenangan ini bisa didapatkan melalui berbagai cara, seperti halnya menikmati hiburan di diskotik, memiliki harta, dan sebagainya. Akibat dari hidup dengan gaya hedonis, satu, orang terbiasa hidup boros. Ketika banyak orang berpatokan pada gaya hedonisme ini, kalian akan cenderung boros dalam mengeluarkan uang. Nah, kalian hanya mengikuti apa kata hati tanpa disertai pikiran yang visioner, tervisi, terarah perihal bagaimana kedepannya. Nah, perilaku boros tersebut lambat laun akan menjadi bumerang karena masa depanmu bisa saja tergadaikan. Nah, kadang kamu perlu menahan segala keinginan demi keberlangsungan hidup yang lebih tertata. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang cobalah untuk mengurangi kebiasaan mengeluarkan materi secara berlebihan. Yang kedua, finansialmu terbelenggu. Jika menerapkan prinsip hedonisme, maka kalian tidak akan mampu mengelola keuangan dengan baik. Nah, hal tersebut akan menjauhkanmu dari istilah yang namanya merdeka secara finansial. Kamu akan terus-menerus menikmati kebahagiaan. Maka dari itu mulai sekarang, cobalah untuk berpikir lebih bijak dalam mengelola pengeluaran ataupun pemasukan. Dan mulai sekarang, biasakanlah diri kalian untuk senantiasa belajar mengelola keuangan demi masa depan yang lebih baik. Itu mengedepankan gengsi. Kata gengsi sudah biasa di kehidupan kita ya. Berpatokan pada gaya hidup hedonisme akan mendorong untuk senantiasa menomorsatukan gengsi. Apapun akan kamu lakukan demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan yang terakhir ini, tidak pandai bersyukur. Biasanya orang dituntut untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Tapi hal tersebut sangat susah direalisasikan karena pada hakikatnya seseorang manusia itu memiliki sifat gak merasa puas. Benar gak? Ya. Setiap orang akan cenderung berusaha mendapatkan apa yang lebih dari pencapaiannya saat ini. Nah, hal tersebut dapat menjadi gambaran bahwa kamu tidak pandai bersyukur dalam menjalani hidup. Maka mau tak mau harus secepat mungkin membuang gaya hidup hedonisme. Jika uang kiriman dari orang tuamu pas-pasan, ada pepatah yang mengatakan ini, bergayalah sesuai isi kantong. Oke? Dan yang terakhir, konsumtif. Konsumtif adalah kecenderungan untuk memiliki sesuatu. Sesuatu seperti apa? Contohnya belanja sesuatu secara berlebihan, belanja secara boros tanpa terencana. Yang penting pokoknya dirinya itu senang dan bahagia. Nah, akibat gaya hidup konsumtif. 1. Pola hidup yang boros akan menimbulkan kecemburuan sosial. Biasanya orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan harga barang tersebut murah atau mahal. Ya, barang tersebut diperlukan atau tidak, sehingga bagi orang yang tidak mampu, mereka tidak akan sanggup untuk mengikuti pola kehidupan yang seperti itu. Yang kedua, mengurangi kesempatan untuk menabung. Karena orang akan lebih banyak membelanjakan uang dibandingkan menyisihkan untuk ditabung. Yang ketiga, cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Biasanya orang akan mengkonsumsi lebih banyak
barang-barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa datang. Nah, orang yang konsumtif ini tidak berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Yang ia pikirkan dalam benaknya itu belanja, belanja, dan belanja. Yang penting bahagia. Nah, orang-orang yang seperti ini oleh Allah dikutuk sebagaimana temannya setan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, apa kaitannya Quran surat Al-Isra ini dengan gaya hidup konsumtif? Kaitannya adalah kita tidak boleh boros. Nah, selanjutnya ada cara dan hikmah menghindari gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Yang pertama, cara menghindari dulu. 1. Kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. 2. Senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, makan, minum yang halal juga baik. Di sini baik apanya? Baik zat makanannya maupun cara mendapatkannya. Ya, selanjutnya bersedekah dengan ikhlas karena Allah. Terus memenuhi kebutuhan sandang dan papan, tapi tidak berlebihan. Tidak memiliki sifat sombong, harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah anugerahkan. Dan yang terakhir, tidak berperilaku hidup boros. Apa hikmah yang dapat kita hindari dari gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif? 1. Kita akan mendapatkan ridho Allah. Hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. Tubuh menjadi sehat karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah. Amal ibadahnya diterima oleh Allah. Allah akan membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Terus diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah. Yang paling penting, orang-orang yang menghindari gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif ini akan dekat dengan pertolongan Allah. Masya Allah. Nah, selanjutnya mari kita belajar Quran surat Al-A'la. Dibuka bukunya ya, bisa dibaca bersama-sama. Selanjutnya isi kandungan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan ayat 19. Ayat 14 sampai 15 bahwasanya Allah menjelaskan bahwa orang yang beruntung adalah yang beriman dan menjaga sholatnya. Isi kandungan Quran surat Al-A'la ayat 16 sampai 17 bahwasanya Allah menjelaskan orang-orang kafir mementingkan dunia daripada akhirat. Selanjutnya isi kandungan Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19. Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang kafir sudah Allah jelaskan pada kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Ayat selanjutnya, mari belajar Quran surat Al-Qasas. Dibaca bersama ya. Silakan. Isi kandungan Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan dunia dan akhirat secara kita tidak boleh mengejar duniawinya saja, tapi melupakan akhirat. Begitupun sebaliknya, keduanya harus berjalan dan diperhatikan secara seimbang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jangan melupakan tanggung jawab selama hidup di dunia. Kita juga jangan melupakan tanggung jawab
selama hidup di dunia. Nah, kita harus berusaha memenuhi kebutuhan dunia kita hanya secukupnya. Jangan ibadah melulu tapi lupa tanggung jawab di dunia. Contoh, kita lupa di rumah kita harus masak, harus makan, harus belajar. Urusan dunia dan akhirat harus seimbang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berbuat baik terhadap sesama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menggunakan anugerah Allah. Jika dapat rezeki, maka infakkanlah, sedekahkanlah, membantu fakir miskin, serta beramal soleh. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan, sementara yang kekal itu hanyalah kehidupan di akhirat. Makanya kita sebagai orang beriman itu hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang cenderung materialistis, hedonis, dan konsumtif. Kenapa? Karena perilaku yang seperti itu bukan hanya rugi di dunia, tetapi rugi juga di akhirat. Nah, bahwa Allah itu sudah menegaskan bagi orang-orang yang bergaya hidup hedon dan konsumtif, tempatnya itu di neraka. Terus, sebagai orang yang beriman harus selalu mengingat Allah dan tidak melulu memikirkan dunia. Sebagai orang yang beriman harus taat terhadap aturan Allah dan senantiasa menjauhi larangannya. Nah, selanjutnya tugas. Buatlah rekaman membaca Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19, lalu Quran surat Al-Qasas ayat 77, dan terakhir Quran surat Al-Imran ayat 148 secara individu ataupun berkelompok seperti yang kemarin. Terus jawaban dikirim ke nomor ibu. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah usai. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat dan selalu berdoa agar kita selalu diberi kesehatan, terhindar dari COVID-19, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.